Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku bareng-bareng belajar biar makin santai. Oke, pada kesempatan kali ini aku pengen ngajak kalian bareng-bareng belajar tentang beasiswa ya. Jadi teman-teman atau bapak ibu yang punya anak pengen banget kuliah tapi terkendala dengan biaya, sebenarnya sekarang udah bukan alasan lagi, karena ternyata memang banyak banget penawaran beasiswa yang bahkan full sampai kalian nanti lulus. Jadi biar menambah wawasan tentang apa aja sih beasiswa yang bisa kalian daftar dan bisa kalian peroleh, ayo kita cek satu-satu. Minimal pada kesempatan kali ini aku akan membahas 10 beasiswa ya yang wajib kalian tahu. Oke, yang pertama KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini ada dua macam ya. Jadi ada yang di Kemendikbud, ada yang di Kemenak. Nah, jadi nanti kalian yang lulus di perguruan tinggi agama Islam PTKI Islam, baik negeri maupun swasta, kalian bisa daftar melalui portal kipkuliah.kemenak.go.id ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini untuk yang Kemenak kebetulan belum buka ya. Kita lihat jadwalnya juga masih tahun lama ya, masih tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin sih tanggal 30 April udah buka. Mungkin tahun ini karena libur nasional jadi mungkin kira-kira Mei ini udah bukaan, karena jalur yang SPAN PTKIN kan udah pengumuman dan udah mulai pemberkasan. Jadi kalau menurut aku yang PTKIN ini mungkin udah mulai bisa daftar nanti setelah libur nasional ini. Nah, siapa aja sih yang bisa daftar? Yang bisa daftar di KIP ini termasuk yang ongoing juga ya, karena di sini nih ada yang petunjuk. Jadi ada dua, rekrutmen baru sama ongoingnya. Jadi yang kalian udah kuliah di semester, berarti kalau sekarang di semester 3 itu juga bisa daftar. Tapi tinggal tunggu nanti education, karena ini kan yang tahun 2020-2021 di anggaran 2021. Nah, sekarang kan yang 2022. Jadi kalian bisa tunggu juknisnya. Oke, berikutnya yang kedua masih KIP kuliah juga ya. Ini KIP kuliah di Kemendikbud ya, Ristek. Jadi ini di bawah naungan ini ada universitas negeri umum ya, ada politeknik negeri. Nah, ini juga bisa daftar di sini. Yang swasta juga bisa. Jadi universitas swasta sama politeknik swasta bisa daftar di KIP kuliah. Nah, kalau yang di Kemendikbud Ristek ini udah bukaan ya, dari jalur SNMPTN, SNMPN. Ini udah lagi ongoing ya, lagi berjalan. Nah, sekarang yang lagi mau berjalan nih SBMPTN sama SBMPN. Nah, ini lagi mau berjalan. Ini yang SBMPTN ini bulan ini lagi mulai seleksi ya. Nanti Juni udah pengumuman. Terakhir pendaftarannya 14 April. Jadi sekarang udah tutup. Kemudian kalau yang SBMPN ini terakhir pendaftarannya 29 Juni, masih buka ya. Masih buka. Ini biasanya pembukaan ini nih selaras sama pembukaan jalurnya ya. Terus nanti yang terakhir yang bisa kalian daftar ini jalur mandiri.
Jadi jangan patah semangat kalau di SNMPTN, SNMPN, kemudian SBMPTN dan SBMPN nggak keterima atau belum lolos, kalian masih bisa seleksi mandiri dengan beasiswa ya. Jadi jangan patah semangat, kalian masih bisa seleksi lagi. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini sekolah kedinasan. Nah, ini sekolah kedinasan kebetulan udah tutup ya. Jadi dimulai di bulan kemarin. Nah, ini kemarin udah perpanjangan sampai tanggal 5. Sekarang udah tanggal 6, jadi udah tutup. Nah, di sekolah ini juga gratis ya, full beasiswa. Bahkan setelah lulus ini diangkat jadi pegawai negeri sipil, karena memang ini penjaringannya itu udah sama kayak penjaringan pegawai negeri sipil ya, PNS atau CPNS ya calon. Nah, ini persyaratan dan ini kalian bisa baca di fact atau di informasi instansinya masing-masing ya. Tapi kebetulan udah tutup. Tapi ini buat tahun-tahun berikutnya ini bisa jadi pilihan ya. Kalian yang misalkan tahun ini pengen nyoba di kedinasan, tahun depan juga masih bisa karena ini 3 tahun belakangan. Ini seputar kedinasan ya. Jadi ini di bawah langsung kementerian-kementerian terkait. Berikutnya ada beasiswa Basnas ya. Basnas ini juga sering ngeluarin program beasiswa buat kalian yang lagi mencari beasiswa. Ini yang terbaru, beasiswa persiapan sekolah kedinasan. Coba kita baca dulu ya. Buat apa sih yang persiapan ini? Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi para lulusan SMA yang ingin meneruskan pendidikan di sekolah kedinasan. Fasilitas berupa bimbingan belajar, diskusi tryout, juga diberikan cuci dulu. Mantap ini. Jadi tahu sendiri kan kalau kita lagi ngurusin beasiswa kedinasan atau sekolah kedinasan itu banyak banget banyak banget yang harus kita urus, termasuk pemberkasannya, dan gak murah ya, kayak check up kesehatan dan lain-lain, bolak-balik ini itu. Belum lagi kalian harus intensif belajar. Nah, kalian boleh daftar nih. Cuma pendaftarannya sampai tanggal berapa nih? Wah, udah tutup ya. Pendaftarannya bentar banget. Kayak itu Basnas ya. Nanti kalau yang beasiswa kuliahnya belum buka sih. Tapi kalau kita ngelihat dari yang kemarin ada ya, kemitraan Basnas, dokter Basnas, terus kerjasama Basnas ya. Nanti ada mitra kampus. Kalian bisa cek lagi. Nanti aku sertain link di deskripsi ya. Berikutnya ada PBSB ya. Ini penerimaan beasiswa santri berprestasi. Nah, ini kalian para santri jangan patah semangat ya, santri juga bisa berprestasi. Ini melalui portal PBSB ini ya. Setiap tahun ini buka karena ini kuota dari Kemenang. Tapi kali ini udah tutup ya. Udah tutup karena ini udah agak telat nih. Tapi bisa buat referensi ya, kalian, buat kalian atau buat adik kalian atau buat anak-anak bapak ibu. Oke, ini juga penuh ya. Kalau yang S1 48 bulan, terus S2 24 bulan nih, terus S2 lagi apa? Profesi, magister juga 24 bulan. Ini dari Kemenak ya, pesantren. Berikutnya ada LPDP. LPDP ini beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan. Kebetulan yang tahap 1 memang udah tutup ya.
Nah, kalau yang LPDP ini lebih luas lagi, kalian bisa daftar di dalam negeri ataupun luar negeri. Syaratnya banyak ya, nanti kalian bisa baca sendiri di link LPDP di temen. Tapi yang jelas di persyaratan utamanya itu harus punya tanda terima dulu ya, jadi LOE-nya. Nah, tapi masih ada kesempatan ini program bisa PDP tahap 2 ya, ini bukanya bulan Juli sampai Agustus ya, jadi ini masih ada kesempatan, kalian masih bisa cari-cari. Itu terkait LPDP ya. Berikutnya ada beasiswa utusan daerah ya. Utusan daerah ini sebenarnya bisa di kampus-kampus yang memang dikirim buat utusan daerah ya, nanti ada sih. Cuma ini pas kebetulan aku buka di yang punya IPB ya. Pada intinya putusan daerah ini si daerah, kabupaten atau provinsi itu ngasih beasiswa ke orang-orang terbaik utusan daerah masing-masing. Tapi nanti ada seleksi ya di daerah masing-masing. Nah, mereka lolos seleksi nanti dikirim untuk kuliah dan kemudian nanti ikatan dinas sama daerah tersebut. Oke, berikutnya ini masih buka ya, masih sampai 30 Mei nih. Ini yang di IPB sampai 30 Mei. Berikutnya Tonoto Foundation. Nah, kalau ini beasiswa yang cukup keren ya, jadi kalian juga bisa kalian daftar tentang beasiswa Tonoto Foundation. Nanti kalian bisa cari di tonotofoundation.org ya. Nanti kalian bisa cari apa sih tentang beasiswa Tonoto Foundation ya. Yang jelas Tonoto Foundation itu fokusnya lebih ke pengembangan sumber daya manusianya, kepemimpinan nanti buat Indonesia ke depan. Berikutnya beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, ini kalau dulu sebenarnya beasiswa unggulan atau nama lain ya. Jadi beasiswa pendidikan Indonesia ini perluasan dari LPDP. Jadi makin diperluas lagi. Ini kerjasama antara Kemendikbud dan Kemenkyu. Kalau LPDP itu di bawah Kemenkyu langsung ya. Pengelolaan dana ya. Ini kerjasama. Jadi ini mengcover termasuk S1 calon guru SMK, terus S2 dalam negeri, GTK ya, pelaku budaya juga bisa. Ini buat apa? Buat memperoleh beasiswa pendidikan Indonesia. Ini tanggal penutupannya belum tertera sih. Belum ya, beberapa coming soon, tapi udah ada yang buka kok. Kayak calon guru SMK. Tapi di situ nggak semuanya bisa daftar ya, jadi ada kriteria program studinya yang bisa masuk sana dan kampusnya. Kalian bisa cek-ceknya di beasiswa pendidikan Indonesia. Terakhir beasiswa Duafa ya. Duafa ini pas kebetulan aku nemu di Universitas Islam Indonesia. Jadi kalian bisa cek-cek di PMB UII ya, ini swasta. Kalaupun nanti kalian terima di UII, kalian juga bisa daftar KIP-nya ya, KIP kuliahnya. Kalian bisa daftar di sana. Kalian bisa cek di UII. Oke, mungkin itu 10 program beasiswa yang harus kalian tahu dan cukup penting buat kalian para pemburu beasiswa. Karena menurut aku juga beasiswa ini sangat penting, sangat mendukung apalagi keluarga di kelas ekonomi bawah. Yang paling penting kalian terus ikhtiar ya, lengkapi syarat-syaratnya,
jangan lupa baca sih sebenarnya, cari informasi ya, jangan cuma mainan terus ya. Oke, itu seputar beasiswa. Kalau ada pertanyaan ya yang lebih detail terkait beasiswa tersendiri, boleh tanyain di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian itu penting buat perkembangan channel aku ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.